Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taufik Ismail dengan NIM 20000041117, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan selama program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP tahap 2 yang diselenggarakan di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Tentunya ada banyak sekali kegiatan yang saya lakukan, mulai dari menganalisis perangkat pembelajaran hingga membuat dan mendesain perangkat pembelajaran itu sendiri. Kemudian asistensi guru dan juga mengajar di dalam kelas, serta melakukan kegiatan-kegiatan wajib yang dilaksanakan di dalam sekolah. Nah, maka dari itu langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk kegiatan yang pertama yaitu analisis perangkat pembelajaran. Nah, di sini saya melakukan koordinasi dan dibantu oleh guru bahasa Inggris SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Ibu Nanik Arianti SS. Dan dari hasil koordinasi itu, saya diberikan sebuah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai acuan saya dalam membuat perangkat pembelajaran nantinya. Dan dari contoh RPP ini, saya mengetahui tentang apa saja yang harus ada dan tercantum dalam RPP perangkat pembelajaran yang kita buat nantinya. Dimulai dari identitas sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, kemudian alokasi waktu, lalu ada kompetensi inti, diikuti dengan kompetensi dasar, lalu ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta ada metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan lampiran-lampiran pendukung lainnya. Nah, itu dia dari hasil analisis saya terkait apa saja yang harus ada dalam sebuah perangkat pembelajaran melalui contoh RPP yang sudah dikirimkan oleh Ibu Nanik Arianti SS selaku guru bahasa Inggris SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Dan untuk kegiatan selanjutnya, merancang perangkat pembelajaran. Nah, setelah sebelumnya saya mendapatkan contoh tentang RPP sebagai acuan saya dalam membuat perangkat pembelajaran, sekarang saya mulai menyusun perangkat pembelajaran yang saya gunakan untuk kegiatan mengajar di dalam kelas nantinya. Di sini, saya mendapatkan materi pengajaran terkait dengan opinion and thoughts, yang mana dalam silabus itu ada di KD 3.2. Nah, untuk pertemuannya sendiri, itu ada di alokasi waktu 6 kali 45 menit, yang berarti untuk menyelesaikan satu KD ini ada 3 kali pertemuan, yang mana setiap pertemuannya itu berlangsung selama 2 kali 45 menit. Nah, setelah menulis identitas RPP, dilanjutkan dengan menulis kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang mana penulisannya menyesuaikan dengan silabus yang diterapkan oleh sekolah. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran berbasis cooperative learning, peserta didik mampu menafsirkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait ungkapan meminta dan memberi pendapat dan pikiran secara lisan dan tulis. Dengan pembelajaran berbasis cooperative learning, siswa dapat belajar secara berkelompok maupun role play. Nah, kemudian dilanjutkan dengan materi pembelajaran yang memuat tentang fakta yang mencakup kalimat menanyakan dan mengungkapkan pendapat dan pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada konsep language feature atau unsur kebahasaan yang digunakan untuk menanyakan opini menggunakan simple present tense, sedangkan memberikan pendapat menggunakan frase untuk memberikan pendapat. Kemudian ada prosedur. Lalu ada opening yang berisi greeting dan topik. Kemudian ada content, asking opinion, giving opinion, agreement and disagreement, lalu diikuti dengan closing, ada solution and closing. Kemudian ada metakognitif, yang mana menganalisis kalimat yang termasuk asking or giving opinion dalam contoh kehidupan sehari-hari. Fungsi sosialnya adalah untuk menanyakan pendapat orang lain tentang suatu masalah dan mengungkapkan pendapat atas suatu hal atau isu yang sedang diperdebatkan.
Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran, di mana metode ini menggunakan pendekatan Technological Pedagogic Content Knowledge atau TPEC. Kemudian metode menggunakan cooperative learning dan modelnya berdiskusi, presentasi, tanya jawab, dan role play. Nah, selanjutnya ada media pembelajaran, di mana media dan alat yang digunakan itu mencakup laptop atau komputer, LCD, video, speaker, buku pelajaran. Sedangkan untuk bahannya ada YouTube video, dan PowerPoint, serta LKS. Dan selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar itu mencakup tentang buku siswa bahasa Inggris kelas 11, SMA, MA, SMK, MAK. Kemudian ada materi-materi dari YouTube dan PowerPoint yang sudah dibuat. Nah, kemudian ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang mengacu kepada langkah-langkah kegiatan pembelajaran dari contoh RPP yang sudah diberikan sebelumnya. Selain menyusun perangkat pembelajaran, saya juga menyusun LKPD, lembar kerja peserta didik atau worksheet. Nah, worksheet ini saya gunakan untuk bahan saya dalam mengambil penilaian terkait writing dan speaking oleh siswa yang akan saya ajar nantinya. Selanjutnya, ada beberapa cuplikan terkait kegiatan mengajar saya di dalam kelas, di kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. Nah, dari kegiatan ini, saya sangat terkejut terhadap keaktifan siswa di dalam kelas, yang mana menurut saya, mereka sangat perlu perhatian secara lebih dari guru agar mereka bisa memahami materi yang disampaikan. Seseorang itu bertanya, pandanganmu terhadap masalah itu seperti apa? Begitu. Dan sebagainya. Kemudian yang pertama, itu ada Dan itulah hasil penyampaian singkat saya terkait kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama masa program pengenalan lapangan persekolahan tahap 2 yang diselenggarakan di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. We are the next educator. Menjadi teladan, memberi manfaat. Saya Taufik Ismail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.